Sudah bersama saya di sini salah satu perwakilan atau bisa dibilang salah satu supporter PSS Sleman sendiri. Kenalin, nama gue Boni dari Antropologi Sosial 2021. Ya, lu di sini dalam supporter PSS Sleman termasuk kelompok apa nih? Kan ada Brigata Gurfasud atau BCS yang kita tahu terkenal ya dengan loyalitasnya maupun seni-seni koreografinya. Atau di Slemania apa nih? Lebih ke Sleman fans saja sih. Yang penting dukung tim dari tanah sendiri gitu kan. Kita langsung aja nih bahas tentang apa sih ketegangan antara supporter dan manajemen di PS Sleman sehingga isu ini mencuat di publik baru akhir-akhir ini. Dari Sleman fans sendiri itu isu awalnya itu membahas mengenai tagar Dejan out, lalu berkembang menjadi Arthur out dan juga Marco out. Jadi ada 3 tagar yang diperjuangin, yaitu Dejan out, Arthur out, dan juga Marco out. Oke, berarti ini tuntutan dari fans PSS Sleman untuk manajemen PSS Sleman ya. 3 tuntutan itu. Pertama ada Dejan out, Dejan Antonik. Dejan Antonik ini sebagai pelatih kepala dari PSS Sleman. Kemudian ada Arthur out. Arthur out ini Arthur Irawan, salah satu pemain dari PSS Sleman. Yang ketiga itu ada Dejan Marco out. Marco out ini nama panjangnya siapa? Marco Gracia Paulo itu sebagai direktur utama PSS Sleman waktu itu. Kita boleh bedah satu dulu nih. Pertama dari tuntutan Dejan out. Sebenarnya ada ketegangan apa dari PSS Sleman, dari supporter PSS Sleman untuk menyuarakan Dejan out ini? Kalau dari Dejan out sendiri itu sebenarnya permasalahannya itu yang paling simpel gitu ya. Jadi permasalahannya Dejan itu ketika dia sudah diberikan waktu untuk memimpin PSS Sleman pada waktu itu awal Liga tahun 2020 sebelum adanya pandemi, lalu kemudian juga di Piala Menpora. Nah, isunya ini tuh udah memanas saat Piala Menpora karena permainan yang ditujukan oleh Dejan sebagai pelatih PSS Sleman dengan skuad yang paling mumpuni itu. Udah ada siapa? Kim Jeffrey, Irfan Bahdim, Fabiano Beltram. Itu tuh kurang memuaskan gitu. Meskipun pada akhirnya kita mendapatkan juara 3, tapi kita lihat juga berapa sih gol yang tercipta dari adanya open play, berapa sih gol tercipta yang dari adanya bola-bola mati, berapa sih gol tercipta dari adanya penalti, berapa kali tuh PSS kelihatannya sering banget kan dapat penalti waktu Piala Menpora. Nah, dari situ dari permainan Dejan yang kalau bisa dibilangnya tuh cuma dari belakang umpan ke depan, belakang umpan ke depan kayak gitu kan. Itu tuh sangat tidak menghibur sekali gitu ya. Nah itu makanya dari situ tuntutannya tuh ada ke Dejan out. Dari situ tuntutan awalnya. Oke. Sekarang ke tuntutan kedua nih dari tuntutan PSS tuntutan supporter PSS Sleman. Yang kedua itu ada Arthur out. Ini kenapa ada tuntutan Arthur out nih sebagai seorang pemain? Karena dari yang kita lihat sendiri waktu Piala Menpora itu tuh ada satu pemain nih yang mainnya tuh kalau kata coach Justin tuh ancur-ancuran banget gitu ya. Mainnya tuh enggak banget gitu. Itu namanya tuh ada Arthur Irawan. Nah, di sini tuh kita juga selain Dejan yang bisa dibilang miskin taktik tadi, itu juga kita melihat kayak Dejan tuh seolah-olah mendapatkan intervensi dari adanya pihak-pihak luar. Kenapa begitu? Karena ada satu pemain yang terus-terusan dipasang, yaitu si Arthur ini tadi. Dipasangnya tuh bahkan nggak hanya di posisi wing, maksudnya tidak hanya di posisi wing belakang, tapi juga kadang di posisi wing depan. Pokoknya seolah-olah bukan pemain yang mengikuti strateginya Dejan, tapi Dejan itu mengikuti pemainnya gitu. Maksudnya ikutin nih si Arthur nanti mainnya bakalan di posisi apa. Kayak bahkan dia tuh juga udah ngantiin peran sakralnya Bagus Nirwanto sebagai kapten PSS. Bagus aja juga dikeluarin. Nah makanya itu kita juga menuntut Arthur out. Yang kalau kita tarik garis panjangnya juga ternyata itu juga terkuak bahwa Arthur ini ternyata adalah salah satu anak pemegang saham di PSS kayak gitu. Nah, dari PSS Sleman sendiri apakah benar mencurigai bahwa Dejan Antonik ini sebagai pelatih kepala itu dalam memutuskan skuad yang akan bermain ataupun taktik juga dipengaruhi intervensi dari luar? Kalau masalah intervensi, kalau dari Sleman fans sih mencurigai ya adanya itu ya. Kayak apa ya? Sekarang tuh dulu waktu awal-awal itu tebak-tebakannya bagi Sleman fans tuh udah bukan lagi nanti PSS skornya berapa, tapi tebak-tebakannya tuh nanti Arthur mainnya
Arthur bakal diganti menit berapa gitu kan. Karena kayak ada hafalan banget gitu. Arthur mesti nanti starting terus menit 60 ditarik atau menit 70 mesti kayak suatu yang diulang-ulang gitu. Masalah intervensi adanya dari pihak luar atau enggak itu mungkin hanya di Jan Antonik sendiri yang bisa menjawab kan. Kita dari fans hanya bisa berspekulasi. Nah, apakah dari pemain-pemain Persis Sleman yang lain ada kecurigaan atau mempertanyakan dari keputusan Dejan Antonik ini atau mungkin sampai berbuah konflik di dalam pemain-pemain Persis Sleman itu sendiri? Mungkin kalau konflik tuh mungkin yang ke blow up ke media, yang up ke media tuh kurang ada gitu yang terlihat. Tapi kalau saya dengerin podcastnya dari mojok.com sama Mas Tonggos Darurat itu memang beberapa pemain itu ada yang kayak cerita mengeluhkan masalah yang terjadi di tim internal PSS Sleman ini sendiri. Dan pemain-pemainnya siapa itu juga masih dirahasiakan sih sebenarnya. Jadi sepertinya mungkin ada juga sih. Oke. Nah, kita masuk ke tuntutan atau isu yang ketiga nih. Isu ketiga itu adalah Marco out ya. Kenapa nih? Dia sebagai direktur utama yang secara tidak langsung memang punya peran penting atau kunci di klub PSS Sleman sebagai sebuah perusahaan ya, perusahaan sepak bola. Kalau masalah Markus sendiri ini tuh sebenarnya isunya tuh udah memanas juga sejak Piala Menpora. Ketika kita sebagai Sleman fans itu menuntut Dejan untuk keluar, si Marco ini masih memiliki beberapa alasan gitulah. Intinya buat mempertahankan si Dejan Antonik ini. Nah, hingga puncaknya kan itu kita juara 3 ya, juara 3 Piala Menpora, makanya si Marco tuh bisa dengan bangganya mempertahankan Dejan Antonik kan, karena kita dapat juara 3. Nah, kalau masalah Marco dengan Sleman fans itu pada waktu awal-awal Piala Menpora itu dia sempat berkata ada apa? Ada sesuatu yang mengganggu dari ekosistem di luar PSS. Nah, ini tuh yang menjadi kecurigaan juga nih. Ekosistem di luar PSS itu yang dimaksud yang mana? Nah, kayak gitu. Itu awalnya. Lalu mulai dari situ panas hingga akhirnya terjadi waktu itu ketika PSS Sleman sedang kalah, kalau tidak salah melawan Persibaya di seri 1 Liga 1, kalah 3-1. Itu kemudian kita dari Sleman fans itu mendatangi namanya Omah PSS. Nah, ketika kita datang ke Omah PSS, lalu kita telepon Marco Gracia Paulo, nah, itu keluarlah statement bahwa Dejan Antonik akan dikeluarkan. Kan kita seneng ya? Tapi dilanjutin kalau PSS bakal dipindah home base-nya. Nah, mulai dari ancaman ini nih, ancaman akan memindahkan home base ini yang membuat isunya tuh semakin memanas lagi. Makanya kita tambahin waktu itu akhirnya yang awalnya hanya Dejan out tambah ke Marco out juga. Nah, ketika isu memindahkan home base ini tuh terbit ke media, terbit ke sosial media, itu tuh dari PSS sendiri tuh banyak mendapatkan dukungan. Bahkan dari rival sekota kayak PSIM itu tuh juga mendukung bahwa kita tuh harus mempertahankan kota kita, kabupaten kita. Jangan sampai dipindahin lah. Nah, terus pada hari Sabtu atau Minggu itu ada sebanyak 1.000 orang dari Sleman fans itu berangkat ke Bandung. Ke Bandung untuk menemui Bapak Marco Gracia Paulo ini. Nah, ketika kita menemui, itu tuh ada janji lagi yang keluar dari Pak Marco. Yaitu pada Selasa sebelum jam 5, pokoknya masalah Dejan out ini udah beres. Yang dikatakan kan seperti itu. Lalu ketika itu ada fans yang teriak bahwa ini harus tanda tangani pakai materai Pak, biar ini istilahnya legal, sah, dan ada tanggung jawabannya gitu. Lalu Pak Marco bilang, omongan saya tuh bisa lebih dipercaya daripada sebuah materai. Nah, singkat cerita pada hari itu juga Pak Marco jatuh karena katanya kena sakit jantung. Terus dilarikan ke rumah sakit. Nah, lalu Sleman fans menunggu kan sampai hari Selasa. Ternyata hari Selasa tuh jawaban yang diperoleh sama kayak jawaban-jawaban sebelumnya. Lagi-lagi evaluasi lagi. Jadi tagar Dejan out ini tuh kayak seolah-olah kayak dianggap remeh gitu loh. Malah kita juga mendapatkan ancaman dari Bapak Marco sebagai direktur utama. Meskipun ini tuh hanya sekedar ancaman, tapi ancaman seperti itu kan kalau sudah dikatakan tuh kayak seolah-olah tuh udah terpikirkan gitu kan. Udah terpikirkan bahwa ada niatan bahwa itu tuh mau mindahin.
Jadi Marco tuh dari situ tuh awalnya. Oke. Dari masalah manajemen itu sendiri, kalau misalnya dari yang lu udah sampaikan nih, eh, dari manajemen sendiri pun dari Marco sendiri, dan dari Dejan Antonik sebagai pelatih kepala, ada suatu masalah yang ada suatu, tadi yang lu bilang ekosistem dari luar yang bisa mempengaruhi internal dari klub itu sendiri, bahkan antara supporter juga. Sebenarnya dari supporter sendiri nih, dari perkumpulan supporter itu menyadari nggak sebenarnya ada konflik kepentingan nih dari antara manajemen dengan pemegang saham, kemudian dengan supporter sendiri. Dari supporter sendiri tuh ngelihat nggak ada konflik kepentingan? Kalau konflik kepentingan ya, ya mungkin kalau kita jabarin lagi dari konflik ini tuh kepentingannya cuma satu sih. Sebenarnya sepak bola di Sleman tuh miliknya siapa gitu loh. Kayak istilahnya semenjak apa adanya konflik tiga tagar itu yang semakin memanas, Marco out, Dejan out, sama Arthur out itu kita mulai panas di Twitter. Itu tuh seakan-akan official akunnya PSS tuh juga kayak menjauh dari supporter. Terus ketika kita supporter menyuarakan suara tuh juga ada yang namanya buzzer. Nah, itu kan jadi menanyakan dulu, PSS Sleman ki sebenarnya punyanya siapa, untuk siapa. Jadi mungkin kepentingan yang terlihat itu antara kepentingan supporter dan juga kepentingan dari manajemen itu sendiri yang sama-sama istilahnya apa ya, kayak memperebutkan PSS gitu loh. Nah, mulai dari situ dengan apa tadi, PSS Sleman yang sudah menjauh juga, terus supporter yang istilahnya berjuang sendiri. Lalu kita dari supporter tuh karena kalau ngomong ke manajemen itu juga udah sulit, terus ya pokoknya kayak udah ngelakuin apa-apa tapi nggak ada jawabannya gitu loh. Terus kita tuh akhirnya meminta bantuan kepada Bupati Sleman. Pada malam-malam itu kita sempat mendatangi rumah Bupati Sleman di Kabupaten Sleman. Lalu kita meminta Bupati Sleman untuk bertemu dengan pemegang saham dan menegaskan tiga tagar tadi itu, Dejan out, Arthur out, dan juga Marco out. Terus aksi yang bisa kita lakuin apa? Aksi yang bisa kita lakuin tuh yaitu kita ingin menghijaukan Sleman. Jadi semenjak saat itu ketika aksi-aksi kita datengin Oma PSS tuh gak ada orang, ketika kita datang ke Solo itu ditahan aparat, maka aksi yang kita lakukan tuh kita kembali ke rumah rumah kita masing-masing, kita kembali ke tempat ronda kita masing-masing, kita ceritakan kepada masyarakat di Sleman bahwa sebenarnya PSS Sleman ini sedang tidak baik-baik saja. Lalu aksi ini juga diikuti dengan adanya pemasangan bendera-bendera. Kalau sekarang ke Sleman juga masih banyak tuh bendera-bendera PSS, juga bendera-bendera hijau putih hitam yang menandakan PSS itu sendiri kan. Banyak juga yang berkibar-kibar tuh di jalan tuh. Ya itu tadi salah satu penghijauan Sleman. Lalu dari aksi itu juga karena kurang berhasil, kurang memikat manajemen, lalu kita kembali melakukan aksi yang lain. Waktu itu kan dari Pak Agus sendiri itu juga menjanjikan bahwa apa tagar Dejan out, Arthur out, dan Marco out nih segera dilaksanakan. Tapi pada hari yang ditentukan juga itu tuh tagarnya nggak jadi dilaksanain. Lalu ketika itu ada Twitter Space ya yang bisa untuk orang banyak tuh yang dibikin sama BCS, itu akhirnya di forum itu ditentukan langkah yang bisa kita lakuin selanjutnya itu tuh yaitu kita membisukan akunnya PSS Sleman. Kayak misalnya kita unfollow Instagramnya, kita unfriend Twitternya. Lalu yang kerasa banget tuh aku lihat dari Twitternya PSS Sleman itu yang biasanya retweetnya tuh sampai 10.000, sekarang tuh cuma bisa sampai 100, 200-an gitu. Sangat down banget gitu. Ini yang kita insert tuh dari pihak sponsor, supaya dari sponsor tuh bisa menanyakan gitu, ada apa sih yang terjadi kok engagementnya bisa turun banget. Terus happy endingnya kemarin PSS Sleman tuh udah bisa balik ke Sleman lagi. Itu penyambutannya tuh meriah banget, katanya lebih meriah daripada parade waktu juara Liga 2. Itu banyak banget bendera hijau putih hitam yang berkibaran di sepanjang jalan dari Prambanan menuju ke rumah bupati.
Nah, setelah sampai rumah bupati, terus pada kumpul di stadion lama PSS Sleman, Stadion Tridadi. Sebelum ada Maguwarjo kan kita bermarkasnya di Tridadi. Tuh berkumpul, saling ya senang gitulah. Apa pemain-pemainnya bisa datang, bisa kumpul lagi, bisa balik ke Sleman. Terus di situ juga Dejan Antonik juga mendapatkan respect dari Sleman fans karena dia tuh kan udah dibenci satu Sleman gitu ya, tapi dia tetap berani menghadiri, berani tetap di base, berani turun ke Stadion Tridadi menemui langsung Sleman fans, nggak kayak Arthur Irawan yang sampai sekarang nggak tahu kemana gitu, masih seneng gitu, akhirnya sempat mendapatkan respect. Terus hubungan antara PSS dengan supporternya tuh sekarang juga udah membaik. Harapannya ini bukan sebagai sebuah gimmick ya, tapi beneran membaik. Kayak kemarin juga udah ada fun football gitu kan, fun football antara punggawa PSS dengan supporternya. Ya hubungan dari sosial medianya juga udah mulai baik lagi, udah harapannya udah mulai kembali lagi lah. Oke, ini terakhir mungkin dari Boni sendiri nih sebagai fans PSS Sleman, harapan apa sih yang pengen ditunjukkan oleh manajemen baru ya, terutama kan manajemen baru, harapannya apa sih, dari apakah itu dari pertama dari communication terhadap pihak-pihak lain yang ada di PSS seperti supporter ataupun yang lain, terus juga profesionalitas dalam hal membangun klub dan juga keterbukaan dan apa membebaskan olahraga dari konflik-konflik kepentingan ini, harapannya apa nih sebagai supporter? Kalau harapannya ya untuk manajemen tuh yang kita pengenin tuh sebenarnya bener-bener manajemen yang bener-bener cinta PSS gitu, bener-bener cinta sama bola, cinta sama klub ini. Jadi nggak mungkin lagi ada isu-isu kayak pemindahan home base atau isu-isu antara kerenggangan supporter sama manajemen. Harapannya tuh manajemen sama supporter ini tuh benar-benar bisa berkolaborasi lah, bisa menjadikan PSS Sleman ini benar-benar maju, benar-benar bisa juara di kancah di Indonesia dulu aja lah ya, terus nanti baru melaju ke internasional. Harapannya ya itu benar-benar bersatu lah kalau bisa manajemen sama supporter, jangan sampai ada lagi istilahnya love club hate management lagi yang sering diutarakan ketika ada konflik. Jangan sampai juga ada istilah, kan nih PSS sebenarnya tuh tim tim yang kecil yang dibangun sama supporternya gitu ya, istilahnya kayak making by the poor stolen by the rich. Jangan sampai ada istilah kayak gitu lagi. Harapannya benar-benar bisa berkolaborasi, kita benar-benar sama-sama satu cinta untuk PSS Sleman, ya istilahnya sampai kau bisa lah, sampai kau bisa menjadi yang lebih baik gitu. Sesuai dengan slogan dan lagu PSS Sleman ya. Oke, terima kasih Boni hari ini udah mau jadi narasumber, meluangkan waktunya. Semoga ini bisa bisa terrealisasi ya harapan-harapan sebagai fans Sleman. Oke, terima kasih semuanya. Salam dari Sukit.